جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, kita memohon dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla Al-Mannan Al-Karim agar menjadikan kita hamba yang ikhlas lillahi ta'ala dalam segala amalan, baik berupa amalan hati, perkataan lisan maupun perbuatan anggota tubuh, dan memohon kepadanya agar menjadikan amalan-amalan yang kita lakukan diterima olehnya dan menjadi pemberat mizan hasanat di yaumil akhirat. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh, istiqamah hingga husnul khatimah di akhir hayat. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla kesehatan jasmani dan rohani pada diri kita, keluarga, terutama keluarga inti kita di rumah sebagai ahli bait kita, dan juga menjadikan kita semua sebagaimana berkumpulnya kita di raudhah min riyadil ard, yaitu di taman-taman surga dunia, juga semoga kita dikumpulkan kelak di taman surga akhirat. Allahumma amin. Jemaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, masih di efek buruk maksiat, dan kali ini kita fokus sebagaimana di urutan sebutan dalam kitab. Di antara efek buruk maksiat adalah maksiat itu memendekkan usia dan menghilangkan atau mencabut keberkahannya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi, wa minha anna al-ma'asiya tuqassiru al-umra wa tumahhiqu barakatahu wa la bud. Di antara efek buruk maksiat, bahwasanya maksiat itu tuqassir al-umur, yaitu memendekkan umur, wa tamhaq barakatahu, dan mencabut keberkahan umur. Dan di sini ada dua istilah, taqsirul umur yaitu memendekkan umur, dan yang kedua tamhaqu barakata al-umur, mencabut atau menghilangkan keberkahan umur dengan lafal tamhaqu, mahaq. Dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut riba. Maksudnya bukan mencabut eksistensi riba, tapi mencabut keberkahan dari segala transaksi ribawi.
ya mencabut keberkahan dari segala transaksi ribawi. Dan pencabutannya itu bukan sebatas berkah hilang, melainkan juga merugikan dunia dan akhirat. Jadi mahaq di sini ada pencabutan, benefitnya hilang dan juga merugikan gitu loh. Wa yurbis sadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan keuntungan bagi sedekah-sedekah. Nah, maksiat itu memendekkan umur dan menghilangkan atau mencabut keberkahan usia. Wala bud, dan itu pasti. Mesti. Jazakallahu khair. Wala budda, pasti itu. Apapun maksiatnya, maka itu bisa berefek pada pencabutan keberkahan dalam kehidupan. Fa innal birra kama yazidu fil umri fal fujuru yuqassiru al umra. Sebagaimana albir itu kebaikan, amalan saleh itu menambahkan umur, begitu juga kefajiran memendekkan umur. Loh, kalau memang betul memanjangkan atau memendekkan umur, tapi kok kita lihat kenyataannya banyak orang baik yang wafat di usia muda, dan banyak orang fajir bahkan kafir yang enggak wafat-wafat, usianya panjang. Maka para ulama pun mereka mempertimbangkan hal ini, diintegrasikan dengan kenyataan yang terjadi, dan terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara ulama. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab ini, wa qad ikhtalafa an-nasu fi hadzal mawdi'. Dalam tema ini orang-orang, yaitu para ulama, mereka beragam pendapat. Faqalat ta'ifah, ada satu golongan dari ulama yang mengatakan nuqsanu umril 'asi huwa dhahabu barakati umrihi wa mahquha 'alaihi. Berkurangnya umur ahli maksiat atau berkurangnya usia orang yang bermaksiat itu maksudnya adalah hilangnya berkah umurnya, dicabutnya keberkahan pada kehidupan dia, dari kehidupan dia. Wa hadza haqq, dan ini betul. Wa huwa ba'du ta'thiril ma'asi. Hal-hal seperti ini, gejala seperti ini adalah sebagian dari efek maksiat. Dan kalau kita perhatikan, wallahu alam, kalau diri kita melakukan suatu kemaksiatan terutama besar, maka keberkahan waktu itu tercabut. Keberkahan waktu itu tercabut. Bagaimana tanda-tanda keberkahan waktu itu tercabut? Ya, pertama, waktu didulang dengan maksiat, yaitu waktu diisi dengan maksiat, itu sudah secara zat berkahnya hilang, itu satu tanda-tandanya. Maka apapun maksiat yang antum lakukan di suatu momentum, itu berarti antum sedang tidak diberkahi, dan gitu. Itu yang pertama, tanda-tanda. Tanda kedua, adanya hati yang berontak, melawan keadaan gitu loh, melawan kenyataan yang antum lakukan sekarang. Yaitu hati yang risih, seperti tidak setuju dengan apa yang terjadi pada sekarang. Itu diantara bentuk ketidakberkahan waktu di momentum itu. Ya. Ketiga, merasa sendiri gitu loh, merasa jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ya, merasa jauh di sini dengan artian terasa Allah itu tidak memberi taufik kepada kita, dan merasa kita itu bergantung pada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi merasa butuh kepada makhluk gitu loh, karena jauh dari Allah Azza wa Jalla. Itu menunjukkan kita ini lagi nggak berkah nih sekarang ini. Kalau merasa Allah itu menelantarkan kita, jauh dari kita, atau kita menjauh dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita itu lebih merapat kepada makhluk. Ini menunjukkan tidak berkahnya waktu itu. Kemudian di antara tanda-tanda tidak berkahnya waktu karena maksiat, ya, di antaranya tentu jauhnya dari media zikir. Media zikir itu berupa tilawah, murajaah,
zikir pada umumnya atau doa. Dan betapa adanya seseorang menyadari bahwa dirinya itu sudah lama tidak berdoa pada Allah. Padahal kebutuhannya banyak, hajatnya banyak, kefakirannya itu meluas gitu. Tapi diharamkan oleh Allah Ta'ala atasnya untuk berdoa. Sehingga dia untuk minta saja itu enggak kuat. Untuk menengadahkan tangannya ke langit aja itu enggak kuat. Untuk mengucapkan doa aja enggak sempat. Nah ini. Kalau kita lihat ahli maksiat itu untuk berdoa susah. Karena lekatnya hati kepada makhluk. Kurangnya waspada akan azab dan makar dari Allah Azza wa Jalla. Dan merasa aman dengan maksiatnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jauhkan dari zikir, jauhkan dari amal saleh. Tidak diilhamkan untuk itu semua, itu menunjukkan ada yang salah, dan ini kesalahan yang besar pastinya. Ya, maka jauhnya seseorang dari Allah Azza wa Jalla kalau dia menyadarinya, maka menunjukkan tidak berkahnya waktunya. Enggak berkah waktunya. Dalam bahasa lain berkurang usianya gitu loh. Dicabut keberkahan darinya. Dan seperti waktu itu seperti enggak valuable. Tidak ada harga, tidak ada nilainya, tidak ada nilai futuristiknya secara ukhrawi. Enggak ada. Ya lewat aja gitu, let it flow, lewat selesai. Kalau kita lihat ahli maksiat hidupnya begitu-gitu aja khalas. Repetitif dan habis untuk keduniaan, selesai. Enggak ada keberkahan pada dirinya. Enggak ada jatah akhirat yang dia tuh siapkan dan kaflingkan untuk dirinya sendiri di akhirat nanti dengan zikir dan amal saleh. Melainkan hanya nasib dan hadz ad-dunya, bagian dunia yang selalu dia buru. Enggak ada berkah-berkahnya seperti ini. Sebagaimana harta yang tidak berkah itu ada dua kemungkinan. Pertama, spend so fast, yaitu dengan cepatnya terhabiskan, dan yang dihabiskannya itu untuk keduniaan belaka, ini enggak berkahnya berarti harta. Atau dua, memang ditabung, tapi justru menabungnya itu menunjukkan tidak berkahnya uang itu. Bukan berarti menabung itu tidak baik, bukan. Tapi ditabung dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Ditabung dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada tujuan kecuali belaka, cuma dunia. Jadi enggak mesti uang yang mengendap berarti pasti berkah. Enggak. Berkah itu dalam bahasa Arab maknanya adalah az-ziyadah wa thabat. Az-ziyadah wa thabat atau az-thabat wa ziyadah. Az-thabat itu tetap, ziyadah itu nambah. Yaitu modalnya tetap dan bisa bertambah, atau pahalanya bertambah, atau kebahagiaannya bertambah. Itu berkah itu. Itu asal makna berkah. Ya, jadi perlu tahu berkah itu kan kita sering berkah ya. Berkah itu as-sabat wa ziyadah. Sabat itu tetap, ziyadah itu nambah. Dan harta yang disedekahkan itu berkah, walaupun secara materi uangnya mungkin sudah pindah tangan. Tapi sabat di sini, tetapnya di sini mungkin bukan uang kertasnya, melainkan pahalanya. Dan ziyadah di sini mungkin belum tentu uang kertasnya tambah, tetapi kebahagiaannya, penerimaan orang padanya, dan mungkin akan diganti oleh Allah Ta'ala lebih besar daripada itu. Walaupun uang ya, dan hal-hal lain yang Allah Ta'ala akan ganti. Ketahuilah bahwasanya pemberian Allah pada kita ada beberapa macam. Ada pemberian tanpa sebab perbuatan kita. Dan yang kedua, ada pemberian dari Allah dengan sebab perbuatan dari kita.
Pemberian dari Allah Ta'ala tanpa sebab perbuatan dari kita, yaitu Allah kasih aja pada kita, padahal kita nggak ngapa-ngapain, kita dikasih. Contohnya ya diri kita ini, mata, telinga, kuping, kita nggak ngapa-ngapain dulu ketika bayi di rahim. Tapi Allah kasih, ini pemberian tanpa diminta, tanpa ada sebab permintaan dari kita. Kemudian ada pemberian yang dengan sebab dari kita, dari perbuatan kita, seperti sedekah, maka Allah akan memberi yang terbaik. Ketika pemberian dari Allah Ta'ala tanpa sebab permintaan dari kita itu saja sudah begitu banyaknya, tidak tara, tidak terhitung lagi, maka apalagi dengan pemberian Allah Ta'ala dengan sebab memang amalan kita, maka itu lebih besar. Maka itu lebih besar. Dan segala ganjaran, reward dan pemberian dari Allah Ta'ala terhadap amalan kita itu lebih besar pemberian Allahnya daripada amalan kitanya. Makanya orang yang beramal saleh berkah dia karena ziyadah. Orang yang beramal saleh berkah dia karena sabat. Tetap. Artinya apa? Pahala atau catatan amal tetap buat dia. Akan terus ada walaupun mungkin dia telah mengerahkan uangnya hilang, khalas uangnya pindah tangan. Inilah berkah Mas sekalian. Dan orang yang ahli maksiat itu kehilangan ini. Ketetapan amal solehnya hilang. Dan penambahan ganjaran kebaikan amal solehnya enggak ada. Ya karena dia enggak memanfaatkan usia untuk beramal soleh. Dan jangan dibarometerkan keberkahan itu material semata. Salah. Keberkahan itu enggak mesti material yang banyak, enggak mesti. Enggak mesti. Kadang-kadang ada yang mungkin pekerjaan yang dianggap dianggap oleh orang-orang pekerjaan biasa atau bahkan rendahan, tapi dia bisa menyekolahkan 4 anaknya itu ke pesantren semua tanpa harus mengeluh di media sosial. Sementara yang rumah gedungan, mobil bisa 2 dan seterusnya, baru 1 anak aja ke pesantren udah ngeluhnya di WhatsApp, di status WhatsApp, di Facebook ngeluh tentang mahalnya biaya pesantren sekarang. Di sini ada sesuatu yang kontras. Boleh jadi orang yang betul-betul mungkin standar hidupnya rendah, tetapi dia bisa menyekolahkan dengan lancar, itu kesulitannya memang lebih banyak. Tetapi keberkahan itu bukan sebatas materi. Boleh jadi luasnya hati, dalamnya iman, dan tingginya pengharapan kepada Allah menunjukkan berkahnya orang fakir ini. Dan boleh jadi luasnya harta, namun sempitnya iman dia, dan juga terharamkannya dia dari mengangkat tangan berdoa pada Allah Azza wa Jalla, tawakal pada Allah, terharamkan akan itu menunjukkan boleh jadi enggak berkahnya dia, dan bahkan jangan-jangan hartanya enggak berkah, makanya kerasa sempit terus walaupun luasnya harta. Apa arti luasnya harta dengan sempitnya hati? Karena semua akan terasa sempit kalau hati sudah sempit. Sedangkan mungkin sedikitnya atau tercukupnya harta dengan luasnya hati, maka jangkauannya bukan hanya bumi, melainkan jangkauannya adalah akhirat. Jauh lebih luas, rihlah terpanjang. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qala at-taifah, menafsirkan tadi bahwasanya maksiat itu memendekkan usia dan menghilangkan keberkahan usia, ditafsirkan oleh sebagian ulama bal tunqisuhu haqiqatan. Bahkan sebagian ulama menafsirkan dipendeknya umur dan dihilangkan berkahnya itu adalah dikuranginya umur secara hakikah, kama yanqusur rizq, sebagaimana bisa berkurangnya rizki gara-gara maksiat. Rezeki bisa berkurang gara-gara maksiat. Kalau dia dapat rezeki dengan sebab maksiat tersebut, rezeki tersebut bukan rezeki yang halal, melainkan yang haram dan tidak berkah. Faja'alallahu subhanahu lil barakati fi rizqi asbaban tukaththirhu wa taziduhu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab-sebab untuk keberkahan dalam masalah rizki
yang mana sebab-sebab tersebut bisa memperbanyak rizki dan menambahkannya. Allah jadikan rizki itu memiliki sebab keberkahan. Dan di antara efek keberkahannya boleh jadi boleh jadi memperbanyak rizki tersebut dan menambahkannya. Bisa dilipat gandakan oleh Allah berupa materi rizki, bisa. Walaupun tidak mesti keberkahan itu di tambahan materi, bisa saja di hal lain seperti lapangnya dada dan cintanya orang-orang padanya, bisa. Walil barakati fil umri asbaban tukatsiruhu wa tazidu. Dan keberkahan usia itu juga memiliki sebab-sebab yang bisa memperbanyak usia dan menambahkannya. Ini artinya berarti usianya tadi sekian, bisa Allah Ta'ala tambahkan usianya menjadi long live, ya. Panjang umurnya gitu loh, panjang usianya, panjang. Karena dia beramal soleh, dan beruntung orang-orang yang beramal soleh dan selalu Allah Ta'ala berikan kesempatan terus untuk beramal soleh sampai usia senja. Ya, dari usia muda sampai usia senja. Wah, itu Masya Allah bisa istiqamah. Tapi tidaklah ada seseorang istiqamah melainkan itu dia teguh dari Allah Azza wa Jalla. Karena gak mungkin dia puluhan tahun hidup tanpa gejolak, gak mungkin. Pasti ada ujian-ujian di fase-fase kehidupannya sesuai imannya. Bahkan bukankah seseorang ketika semakin beriman semakin besar ujiannya? Ya iya, pasti itu. Maka kalau kita melihat ada seseorang yang Allah Ta'ala muliakan dia dengan istiqamah sampai usia senjanya, maka orang ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan jangankan yang istiqamah dari muda, yang mungkin mudanya begajulan, lalu Allah tegur di usia senja dan dia taubat, wah ini orang mulia, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Atau yang dulu kufur kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia masuk Islam di akhir hayatnya, orang ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi SAW. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan endingnya. Bukan dari awal harus niatan yang benar. Di pertengahan harus istiqamah, dan di akhir harus diakhiri dengan baik supaya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kehidupan ini juga bisa dilihat bagaimana khatimah seseorang. Kalau dia husnul khatimah, maka Allah muliakan dia. Kalau dia su'ul khatimah, maka Allah Ta'ala lebih tahu dengan kesudahannya kelak. Qalu, mereka yaitu para ulama ini berkata, ulama golongan kedua berkata, wala yamtani'u ziyadatul umri bi asbab kama yanqusu bi asbabin. Penambahan umur dengan adanya sebab-sebab itu tidak impossible. Boleh jadi adanya sebab-sebab penambahan usia. Sebagaimana ada juga sebab-sebab yang mengurangi umur. Wal arzaqu wal ajalu was sa'adatu was syaqawa. Rizki ada sebab penambahannya, ada pengurangannya, ada ajal. Ajal itu apa? Ajal itu arti ajal adalah waktu. Makna ajal adalah waktu. Asal makna ajal adalah waktu. Jika datang ajalnya, jika sudah tiba ajalnya, berarti sudah tiba waktunya. Jadi ajal maknanya adalah waktu. Namun ajal dimutlakkan, maknanya adalah endingnya sesuatu itu ajal. Likulli syai'in ajal. Untuk segala sesuatu memiliki ajal. Kita memiliki ending, memiliki akhir. Usia memiliki akhir. Benda memiliki akhir. Semua benda di dunia ini ada ajalnya, ada akhirannya. Ya. Jadi ajal itu waktu bisa bertambah, bisa berkurang. Ada sebab masing-masing. Was-sa'adatu was-syaqawah. Sebagaimana as-sa'adah dan as-syaqawah. Kebahagiaan bisa bertambah, bisa berkurang. Kesengsaraan bisa bertambah, bisa berkurang. Was-sihhatu wal maradu. Kesehatan bisa berkurang, bisa bertambah. Penyakit bisa berkurang, bisa bertambah. Wal ghina wal faqr. Kekayaan
dan kefakiran sama juga, bisa berkurang, bisa bertambah. Wa in kanat biqada'i Rabbi 'azza wa jalla fa huwa yaqdi ma yasha'u bi asbabin ja'alaha mujibatan li musabbabatiha muqtadiyatan laha. Walaupun semua ini tadi itu semua tergantung dengan takdir Allah 'azza wa jalla. Tapi Allah Ta'ala akan mentakdirkan apa yang Allah Ta'ala inginkan dengan sebab-sebab. Terserah Allah, yang Allah jadikan sebab-sebab itu melazimkan sesuatu terjadi pada yang disebabkan untuknya, dan pasti gitu. Kalau misalnya seseorang ini dia rajin sedekah dan rajin silaturahim, panjang usianya sampai usia tua, karena mungkin hikmah dari Allah, nih orang waktu masih mudanya rajin silaturahim, panjangin usia dia supaya dia merasakan ketika usia senjanya ada anak cucunya yang juga rajin silaturahim padanya. Allah Ta'ala balas gitu. Kalau misalnya dia dari mudanya malas silaturahim, mungkin Allah pendekkan umurnya gara-gara memutuskan rahim. Bahaya loh memutuskan rahim, jemaah. Dilaknat oleh Allah Ta'ala, termasuk mal'un, dilaknat. Memutuskan rahim di sini yaitu dengan sengaja dan dengan adanya permusuhan atau kebencian, tidak mau lagi untuk meminta maaf atau memaafkan, dan tutup pintu sama sekali lebih dari 3 hari dengan sengaja karena ada masalah. Dan kalaupun lebih dari itu bukan karena maslahat, karena ingin memberikan mafsadat, makanya seperti ini memutus rahim, memutus tali rahim. Silaturahim itu kan tali rahim, silah itu kan nyambung, pertalian rahim. Ya. Dia putus, maka terlaknat. Dan ketika itu terlaknat, maka jauh dari rahmat, jauh dari keberkahan, jauh dari pemikiran yang benar, jauh dari istiqamah. Ya, sehingga yang terjadi wahsyah. Wahsyah itu keliaran hati, kegundahan, tidak bisa menatap dengan tenang dan baik. Ya. Dan seseorang yang rajin silaturahim, maka di antara ganjaran Allah Ta'ala kalau Allah takdirkan, maka dia akan diberikan umur yang panjang, karena selagi mudanya dia menghormati orang-orang tua. Sehingga ketika menjadi tua, Allah Ta'ala akan menjadikan dia merasakan indahnya dihormati oleh yang muda, sebagaimana yang dia telah lakukan dahulu kala. Maka kalau misalnya bapak-bapak sekalian, para sepuh misalnya, yang sekarang merasakan bagaimana kebersamaan keluarga indahnya dikunjungin oleh anak-anak, cucu-cucu, atau bahkan cicit, berarti ini di antara fadilah dan keutamaan yang Allah berikan kepada Anda, karena dahulu kala Anda melaksanakan hal-hal seperti ini. Dan inilah efek duniawi yang indah, belum lagi ukhrawi yang Allah janjikan kelak jika Allah terima amalan kita. Ya. Maka indah jemaah sekalian. Ya, bukan berarti orang yang wafat muda itu berarti buruk semua. Enggak juga. Boleh jadi dia ini tetap berkah. Memang tetap beramal soleh, tapi Allah wafatkan wafat muda, tapi tetap berkah. Mungkin dia wafatkan di usia muda disebabkan kalau dia lanjut, mungkin dia nggak bisa istiqamah. Atau kalau dia lanjut, dia kena fitnah. Diwafatkan oleh Allah dan dijadikan namanya tetap baik, harum namanya, disebabkan amal saleh yang dilakukan walaupun di usia muda dan mati muda. Jadi Allah jaga dia dengan kematian sehingga dia punya bekal amalan. Dan setelah wafatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kebaikan namanya lebih baik daripada sebatas ukiran di batu nisan. Jemaah sekalian, kalau kita lihat sekarang kebanyakan dari orang namanya hanya ukiran di batu nisan, atau hanya sekedar foto-foto kenangan. Dan ketika ditanya apa kebaikan orang ini, keluarganya lupa kebaikan dia apa. Na'udzubillah min dzalik. Jangan jadikan ukiran di batu nisan itu sesuatu yang tersisa dari kebanggaan Anda. Jangan. Melainkan amal saleh, anak yang saleh yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana anak itu kemudian juga akan meminta ampun pada orang untuk bapaknya atau orang tuanya. Itu yang harusnya kita bekalkan. Apalah artinya gundukan tanah, jemaah? Apalah artinya Allah gundukan tanah kuburan? Enggak ada artinya, khalas selesai sudah.
Apalah artinya kembang-kembang yang ditaburkan oleh saudara-saudara dan keluarga kita di misal sebelum Ramadan, di akhir Sya'ban. Wah, Masya Allah. Apalah artinya tangisan mereka kalau ternyata itu hanya kepura-puraan. Kalau ternyata itu hanya seremonial. Kalau ternyata mereka juga nggak ingat apa baiknya kita. Paling diingat kebaikan kita ya cuman hal-hal yang sebenarnya itu bukan ibadah. Belum tentu ibadah. Belum tentu suatu amal yang diterima oleh Allah yang mereka ingat. Maka jangan sampai harga diri kita itu sebatas di ukiran nama tulisan fulan bin fulan, lahir sekian, wafat sekian. Itu enggak ada artinya Allah. Enggak ada artinya di alam barzakh. Enggak ditanya antum lahir kapan, wafat. Enggak ditanya, itu enggak ditanya. Kenapa antum lahir tanggal sekian? Enggak bakal ditanya kayak gitu mah. Tapi yang ditanya adalah setelah antum lahir baligh apa yang antum lakukan. Dan wafat dalam keadaan seperti apa itu akan menjadi suatu cerminan di hari kiamat nanti dan bahkan dalam barzakh juga. Kita bukan seperti sebagian etnis yang mana harta itu ditimbun di dalam kuburan dan kuburannya besar-besar. Tidak. Kuburan cukup kecil karena alam barzakh itu jauh lebih dari luar logika kita. Betapa besarnya, betapa luasnya, betapa raudhah min riyadil jannah kalau misalnya memang dia beriman beramal saleh. Dan lebih sempit daripada sebatas apa? Sebatas petak kuburan, satu kuburan lebih sempit dari itu jika memang ternyata na'udzubillah itu hufrah minan nar, yaitu lubang kubangan api, na'udzubillah min dzalik. Maka enggak ada efek positif dari taburan-taburan bunga ataupun nisan-nisan itu. Itu hanyalah apa yang zahir dari dunia yang terlihat oleh orang-orang dunia. Kemudian ikhwas sekalian rahimakumullah, ya Allah Ta'ala menjadikan ada sebab-sebab bertambahnya umur dan juga ada sebab-sebab berkurangnya umur sebagaimana rezeki, ajal, kesehatan, penyakit dan seterusnya. Wa qalat ta'ifah ukhra, dan berkata ulama lainnya, ta'thirul ma'asi fi mahqil umri innama huwa بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب. Itu masalah di sini berefeknya maksiat kepada pencabutan usia dan keberkahannya itu selaras dengan kenyataan bahwasanya kehidupan yang hakiki atau hakikat kehidupan adalah kehidupan hati. Hakikat kehidupan adalah kehidupan hati. Ini kaidah. Hakikat kehidupan dalam Islam sejatinya adalah kehidupan hatinya. Adapun kalau hatinya tidak hidup, ini kita enggak berbicara tentang jasmani. Kita bicara rohani. Hakikat kehidupan rohani itu adalah kehidupan hati. Walihada ja'ala Allah subhanahu al-kafira mayyitan ghaira hayyin. Oleh karena itu Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala anggap orang-orang kafir itu sebagai mayit, tidak memiliki kehidupan, tidak hidup. Sebagaimana kata Allah di surah An-Nahl ayat 21, amwatun ghairu ahya, amwatun ghairu ahya. Orang-orang kafir ini mereka mayit, mati mereka, tidak hidup. Julukan dari Allah Azza wa Jalla bagi mereka apa? Amwat. Orang-orang kufur kepada Allah Ta'ala ini mayyit, ghairu ahya, tidak hidup. Ini julukan dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang kufur kepada Allah. Fal hayatu fil haqiqati hayatul qalbi. Kehidupan secara hakikat rohani adalah kehidupan kalbu, jelas. Dan hal yang sifatnya rohani itu lebih dipentingkan dalam Islam dibandingkan sebatas jasmani. Karena hal-hal yang sifatnya rohani di situ ada konsekuensi pahala ataupun dosa. Adapun jasmani itu ngikutin rohani. Jasmani itu ikut pada rohani. Kalau rohani kan dari ruh ya, ruh. Jasmani dari jism. Ya. Rohani ya roh kita, nyawa kita. Di alam ruh ini gitu loh, rohani.
Adapun jasmani, jasad tanpa rohani, mayit. Maka kalau rohaninya sudah mati dengan tidak ke Islam, tidak zikir pada Allah, maka bukan jasmani mungkin hidup, tapi rohani mati. Maka kata sebagian ulama bahwasanya kekufuran itu adalah kematian sebelum kematian. Ya, kekufuran atau matinya hati itu adalah kematian sebelum kematian, yaitu kematian rohani sebelum kematian jasmani. Apa arti jasmani kalau rohani tidak ada? Ya, dulu waktu kita sekolah ada penjaskes kan, pendidikan jasmani dan kesehatan gitu ya. Kalau rohani apa tuh? Penrohkes gitu. Pendidikan rohani dan kesehatan dan spiritual gitu. Rohani, ya pendidikan agama ya. Tapi kalau misalnya rohani 1 jam 1 pekan mah itu minim banget rohaninya. Nggak punya roh jadinya. Maka nggak ada akhlak kadang-kadang karena rohani mati. Dimatikan dengan berkurangnya pendidikan rohani. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kalau rohaninya itu tidak dinonaktifkan dengan zikir dan iman, maka dia adalah kematian sebelum kematian. Wa umrul insani muddatu hayati, umurnya manusia adalah waktu kehidupannya dia. Falaisa umru illa awqata hayatihi billah. Tiadalah umurnya melainkan waktu-waktu kehidupannya bersama dengan Allah Azza wa Jalla, dengan sebab Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau misalnya hidupnya dia di dunia ini, seorang hidup di dunia ini, dia selalu bersama dengan Allah Azza wa Jalla, beribadah lillahi ta'ala, maka itu baru disebut umur yang hakiki. Itu baru disebut kehidupan yang hakiki. Fatilka sa'atu umrih. Itu adalah jam-jam hidupnya, jam-jam umurnya. Fal birru wat taqwa wat ta'atu tazidu fi hadhihi al awqat allati hiya haqiqatu umrihi wa la umra lahu siwaha. Maka albir itu berbuat baik. At-taqwa itu ketakwaan. Bedanya kalau albir itu apa? Albir itu berbuat baik, ma'ruf, dan taqwa itu menghindar dari yang munkar. Wa ta'at itu mencakup semua dari dua tadi. Semua ini tazidu fi hadhil awqat. Itu menambahkan di waktu-waktu ini yang mana ini adalah hakikat umurnya. Jadi seorang ketika dia mengisi waktunya dengan ketaatan, itu sama dengan dia menghidupkan umur hakikinya, aktif. Wala umra lahu siwaha. Maka tiada umur. Ibarat kita kerja nih Pak Jemaah. Walaupun hidup ini bukan pekerjaan, tapi kita misalnya kerja. Kita itu diperintahkan oleh atasan untuk melakukan A sampai Z di satu hari ini. Tapi kita idle. Kita masuk sih masuk. Oke, kita masuk. Kita masuk kerja betul, tetapi tugas-tugas A sampai Z di hari itu tidak dilaksanakan. Kita malah apa? Ngopi-ngopi. Ngopi sama satpam. Kerjaan gak dilaksanakan. Kita cuma nyantai ngopi doang. Sampai selesai jamnya. Tuh, kan selesai juga kan. Ini kenapa udah selesai aja Pak? Nah, sampai selesai itu jam kerjanya dia. Apa outputnya? Gak ada. Maka ditanya oleh bos, ente ngapain aja dari tadi pagi? Ya, saya ngopi-ngopi Pak. Ini dianggap ngapa-ngapain enggak? Enggak ngapa-ngapain ente. Enggak ngapa-ngapain Pak. Ngopi sama satpam. Enggak, bukan itu maksudnya. Ente enggak ngapain, kerjaan ente enggak ada yang beres. Tapi kan yang penting kita melakukan perbuatan. Sama seperti seorang hidup ini. Kalau hidup cuma lalai doang, gabut, ya kerjanya kongko bareng teman, kerjanya lalai. Enggak ngapa-ngapain ini namanya kan gitu Pak ya. Ya, kita ketika nasihatin anak, nah kamu ngapain aja hari ini sama teman seharian? Belajar, zikir, sholat yang benar gitu. Kita ada kerjaan kok Bu, ngapain?
Ya main gitar aja sambil ngerokok sambil ngopi. Itu nggak ngapa-ngapain, tapi itu ngapa-ngapain kata anak. Itu nggak ngapa-ngapain, tapi kan gitar kan ngapa-ngapain, Bu. Repot kalau ketemu anak kayak gini mah. Nah terus kalau misalnya di dunia ini kita hidup cuman buat dunia, mangan, turu, nelek, lang gitu aja. Makan tidur BAB, makan tidur BAB, makan tidur BAB. Ngapa-ngapain enggak? Ya enggak ngapa-ngapain nih orang. Karena kita hidup bukan cuma buat makan. Hidup bukan cuma buat minum. Apalagi hidup cuma buat BAB, ya enggak juga. Itu semua hanyalah apa? Kronologi yang memang lazim, yang memang itu kebutuhan, yang bukan itu tujuan. Itu wasilah aja untuk menegakkan tulang-tulang dan otot kita supaya bisa beraktivitas sesuai perintah Allah Azza wa Jalla. Baru disebut ngapa-ngapain. Ya. Begitu. Jadi orang kalau mengisi waktunya cuma buat dunia aja, dia nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Walaupun capek. Dan rata-rata orang yang cari dunia capek. Bukan sakit jasmani doang, sakit hatinya juga, semuanya sakit, capek. Wa bil jumlati fal 'abdu idza a'rada 'anillah washtaghala bil ma'asi ضاعت عليه أيام حياته الحقيقة التي يجد غب إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Dan secara jumlah, secara globalnya, secara keseluruhannya, kesimpulannya, hamba jika berpaling dari Allah malah dia sibuk dengan kemaksiatan, nah, maksiat pun juga sibuk gitu. Sibuk ngapa-ngapain enggak? Ya memang kalau disebut melakukan perbuatan dia ngapa-ngapain memang maksiat tapi sibuk maksiat ini enggak dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Dihitung apa? Dihitung berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Yang kayak begini maka dia telah menyia-nyiakan hari kehidupan yang hakiki. Yang kemudian nanti di akhirat dia akan berkata apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia akan berkata, duhai diriku, sekiranya dahulu aku telah qaddamtu li hayati, aku telah memberikan yang terbaik, beramal saleh untuk kehidupanku yang sebenarnya itu, yang kehidupan rohani. Fala yakhlu imma an yakuna lahu ma'a dhalika tatalla' ila masalihihi ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah aw la. Fa in lam yakun lahu tatallu'un ila dhalika faqad dha'a 'alaihi 'umruhu kulluh. Jadi intinya seseorang itu jangan cuman mikirin bagian dunianya saja, tapi harus mikirin akhiratnya gimana. Bahkan kalau dia mikirkan akhirat dan beramal untuk akhirat, Allah lah yang akan jamin dunianya. Dunia itu akan datang buat dia insyaallah. Begitu. Tidak akan datang. Tapi karakter dunia itu kalau kita ke akhirat nih, kita beribadah beramal saleh untuk akhirat, ya dunia akan datang. Dunia akan datang dengan merunduk, tersipu malu. Dunia akan datang. Tapi hati-hati, karakter dunia itu awal-awal datang tersipu malu, nanti perlahan-lahan akan menerkam Anda. Jadi tetap seseorang itu jangan terpedaya dengan tersipu malunya dunia yang datang pada Anda. Perempuan juga begitu. Mohon maaf ibu-ibu. Awal-awal tersipu malu sama Anda. Tapi kalau udah tahu cacatnya Anda, bisa menerkam Anda suatu saat. Kalau Anda nggak waspada, kalau nggak dihandle dengan baik. Seperti dunia juga. Awalnya Anda soleh, dunia datang. Tersipu malu, datang tersipu malu. Tapi ketika Anda sudah tidak awareness-nya dan kesadaran atau kewaspadaan hilang, dunialah yang akan menguasai Anda. Maka jangan terpedaya dengan ketersipu maluannya seseorang di awal. Karena awal hanyalah awal. Awal bukanlah pertengahan, bukanlah akhiran. Iya, begitu. Kemudian orang yang tidak memikirkan bagaimana akhiratnya, dia telah menyanyikan waktu usianya, umurnya dan kehidupannya itu telah hilang secara batil. Wa in kana lahu tatallu'un ila dhalika talat 'alaihi at-tariq bisababi al-'awaiq wa ta'assarat 'alaihi asbabul khair bihasab ishtighalihi bi adlaliha wa dhalika nuqsan haqiqi min 'umrihi. Al-muhim di sini seseorang dia
intinya dia hendaknya menghilangkan awaiq, yaitu penghalang-penghalang jalan untuk menggapai usia hakikinya di dunia ini, yaitu ibadahnya. Sekarang penghalang ibadah sangat masif, banyak. Dan sekarang anak-anak kita dimudahkan untuk mengakses hal-hal yang menghalangi mereka dari zikir, ibadah dan semisalnya. Tontonan dan game, itu intinya itu. Dua itu. Ya, musik, tontonan dan game, itu tiga. Itu kalau ada kaitannya dengan handphone. Kalau kaitannya dengan sosial, circle pertemanan yang buruk baik di sekolah, komunitas dan semisalnya. Tentu tantangan anak-anak kita tidak sepolos tantangan kita bagi bapak-bapak sepuh. Dulu masih polos. Paling ujung-ujungnya nyebur empang, itu kan fitnahnya dulu. Itu paling gitu doang, dijorokin teman nyebur empang. Kalau sekarang dijorokin teman bisa ke lokalisasi, bisa. Nggak mudah sekarang, itu memang harus butuh banyak doa gitu loh Pak. Di handphone sekarang itu tantangannya apa? Tadi musik, kemudian tontonan dan game. Yang ketiga ini game. Orang kira bahwa game itu permainan biasa. Ya akhi, kita jangan kolot-kolot amat lah Pak gitu loh. Kalau dulu kan mungkin sebagian jemaah sini gamenya paling baru gamebot yang disewa sama orang yang bawa keliling, dia nyewa gamebot main bareng tuh anak-anak di situ. Itu dulu paling Tetris doang gamenya. Pak sampai stage ini udah bangga banget, itu dulu Pak. Sekarang ini gamenya udah seperti real bentuknya, dan juga banyak yang game menuju ke arah seksual abuse, pelecehan seksual. Itu nggak sedikit loh Pak, dan itu mudah dan tidak ada filternya untuk kids, untuk anak-anak. Itu salah satu dari sekian banyak sampel. Belum lagi game kekerasan, game shooting itu seolah-olah dia nge-shoot beneran gitu loh. Ini kan melatih anak untuk bersikap yang tidak baik depannya. Itu baru itu game. Tontonan. Ya. Sekarang tontonan misalnya YouTube Kids, atau mungkin kita nggak usah nyebut merek ya, YouTube Kids ya, bagian kids. Apakah ada tontonan yang mengajarkan akhlakul karimah di program-program itu? Jarang, rata-rata ini kartun betul. Tapi rata-rata apa joget, ya, baby kids atau misalnya baby kids apa namanya? Baby shark, apa sih namanya, seperti itulah, anak ikan, apapun lagu-lagu itu. Dan betapa banyak anak-anak sekarang berjoget-joget dengan benar itu, gitu loh. Dan ibunya membiarkan itu, mengatakan itu hal yang lazim, namanya juga anak-anak. Namanya juga anak kalau udah tua gimana? Joget-joget juga gitu. Ini tontonan yang mungkin menurut kita itu dulu kan Pak nonton Tom and Jerry nggak terpengaruh Pak, nggak itu Tom and Jerry misalnya apa tikusnya apa namanya gaplokin kucing pakai benda keras, apakah anak-anak dulu akan gitu juga? Enggak Pak, rata-rata karena anak dulu itu mungkin makannya masih nasi tempe, jadi nggak kemana-mana gitu, paling gado-gado ujung-ujungnya kredok gitu doang. Sekarang kan banyak makanannya, mungkin lebih cepat terpengaruh sekarang anak-anak. Ya, saya waktu ngajar kuliah English di salah satu kuliah Inggris besar di Jakarta, Jabodetabek. Kita tontonin Tom and Jerry aja, ada orang tua yang komplain, jangan itu keras gitu. Masya Allah, iya oke. Karena kan bagi kita dulu nonton Tom and Jerry nggak pengaruh kita. Tapi ternyata tontonan sekarang bawa pun anak-anak, Masya Allah, joget semua joget. Iya, suatu ketika saya ada di perumahan Wahana Pak, saya kan juga tinggal di sana. Saya mau pergi ke habis maghrib loh, ini habis maghrib dalam keadaan gerimis habis maghrib Pak. Ya, jalan naik motor, itulah perumahan. Ternyata di salah satu blok di perumahan tersebut
ada kursi, handphone dibentangin kayak gini, dan itu ada semacam joget-joget anak kecil, dan ada sekitar beberapa anak kecil berbaris, mereka inisiatif untuk ngikutin jogetnya dia. Nah di situ. Habis maghrib, waktu kita dulu tadarusan, anak-anak kayak gini. Itu udah berapa, mungkin sebulan 2 bulan lalu. Baru beberapa hari yang lalu, ba'da maghrib juga anak melihat yang kayak gini di blok lain. Dan dilihat oleh orang-orang tuanya. Habis maghrib Pak joget-joget, niruin dengan ini, dan itu rata-rata perempuan. Mau jadi apa perempuan ini itu, lihat tuh. Ditanam untuk kehidupan seperti ini, alhamdulillah min dzalik. Itu tadi udah game, tontonan, yang pakai musik. Kemarin juga ada konser musik. Ya. Dewe nama bandnya. Dewe Pak, displesetin biar nggak kena pidana ya. Nah itu berapa ratus ribu Pak, berapa puluh ribu penonton, dibanggakan luar biasa. Yang kita pikir kok dulu waktu kita kena pandemi itu banyak orang kembali ke Allah, setelah selesai pandemi kok malah kufur nikmat. Makanya matahari sekarang itu enggak secerah beberapa bulan lalu. Itu peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Matahari Jabodetabek kan enggak seperti berapa bulan lalu Pak, karena polusi. Tapi karena itu bukan COVID, bukan apa, nggak ada kepentingan mungkin di orang-orang, sebagian orang nggak ada kepentingan ini, akhirnya ya udah, ya. Padahal ini teguran dari Allah SWT. Untuk Jabodetabek ini makin kemari itu makin miris loh sebenarnya Pak. Sesuatu yang benar-benar keterlaluan gitu. Makin banyak yang lupa sama Allah, lupa kalau kemarin itu baru ada yang banyak meninggal dari saudara kita karena COVID. Menghatamkan usianya karena COVID. Sekarang kita masih diberi kesempatan pada Allah Azza wa Jalla, malah makin lalai terpedaya. Alhamdulillah kalau masih istiqamah untuk sholat, masih istiqamah untuk ngaji, belajar, berasul, itu sekarang tuh zaman sekarang masih istiqamah kayak gitu. Itu suatu hal yang precious dan berharga sekali. Karena sekarang awarid dan juga sesuatu yang memalingkan kita dari zikir pada Allah itu sangat banyak. Konser-konser musik itu menjadi sesuatu yang agung, yang besar. Sandiwara dalam film itu sesuatu yang seperti apa ya, jadi panutan. Kemudian sepak bola dan semisalnya itu hal-hal yang semuanya itu entertainment dan money. Itu seperti sekarang sesuatu yang primer. Bahkan sampai orang-orang Arab pun sekarang sudah mulai menoleh ke sepak bola. Kita lihat Premier League di Saudi Arabia. Sudah berapa banyak pemain-pemain barat yang tergiur masuk ke dalam Saudi Arabia bukan karena pengen apa? Kebaikan, keberkahan sebagian tanah dari di Saudi Arabia ke Madinah, bukan. Apa? Fulus, uang, bola. Karena itu kenapa? Karena fulus. Dan ajaibnya orang-orang kita nih, sebagai orang Muslim yang memiliki fulus banyak dibandingkan mereka infak ke fuqara masakin, kaum muslimin di belahan dunia terutama Afrika, mendingan gaji Ronaldo, gajiin pemain bola, itu gajinya Masya Allah. Pertanyaannya, kaum muslim Indonesia yang ngefans sama sepak bola, di mana kecemburuan antum untuk sesama muslim? Membantu muslim aja susah, menggaji orang kafir gampang. La haula wala quwwata. Jadi itu terjadi di negeri yang mana yang kita harapkan negeri ini negeri yang berkah, Saudi Arabia. Sebagian investor yang maksudnya bukan enggak semuanya, enggak semua orang Saudi bukan, tapi ini terjadi di negeri yang kita cintai jemaah sekalian. Mulai semakin ke dunia, dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dari 1400 tahun lalu. Ya aku khawatirkan dari kalian itu adalah ketika dibukakannya pintu dunia, kalian kemudian mengejar-ngejar dunia itu sebagaimana orang-orang ahli kitab dahulu mengejar dunia, sehingga kalian akan hancur seperti hancurnya orang-orang yang lampau itu. Dunia cuma sekalian. Sekiranya kita kemudian kasih aja lah orang-orang fuqara masakin di Indonesia, di Nigeria, di belahan Afrika yang mana mereka banyak kekurangan air. Coba lebih alokasi di situ wahai investor. Ya. Masya Allah. Coba kalau kayak gitu ya, kaum muslimin yang dapat keberkahannya. Tapi ini malah justru di waste, dihambur-hamburkan untuk
kulit bundar. Ini sesuatu yang kok ana lihat kok jarang dibahas, dan seolah-olah kalau dibahas ini jadi sesuatu yang tabu gitu loh. Allah, ana pernah jemaah di suatu tempat, ana membahas hal ini tentang sepak bola, kemadaratannya. Bukan sepak bola boleh, enggak bermain sepak bola boleh. Bukan ini Mas, bukan hukum bermain sepak bolanya, bukan. Tapi fenomena yang terjadi setelah World Cup 2022 Qatar 2022 itu kan di negeri Islam. Oke, itu berapa coba? Berapa billion itu jemaah? Duit habis. Dan juga untuk membangun stadion-stadion yang fana itu, pekerja udah berapa banyak yang wafat. Kemudian lanjut 2023 booming. Ya. Mulai idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil islami astagfirullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja berbondong-bondong masuk ke agama Islam, bukan berbondong-bondong masuk ke klub bola. Di dunia masuk ke klub bola, bukan masuk ke Islam. Itu orang-orang berbondong-bondong masuk Islam aja. Fastabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kita disuruh istighfar, disuruh hati-hati, tazkiyatun nufus, itu pada masuk Islam bro. Disuruh hati-hati, waspada, istighfar, hati-hati, jangan terpedaya dengan semua gitu. Lah kalau berbondong-bondong karena klub bola harus lebih waspada lagi mas. Gitu. Tapi ini jarang dibahas oleh kaum muslimin. Karena kaum muslimin itu cuma mulai mindsetnya sekarang mulai apa? Material, dunia, gitu. Itu bukan mentang-mentang Ustaz kaya, Ustaz mah gampang dapat amplop memang punya duit banyak. Enggak gitu, anak enggak banyak, duit anak banyak. Anak nafkahin anak-anak antum, Pak. Enggak ada duit, anak biasa aja. Cuma masalah kita dunia, rezeki udah Allah tetapkan, tapi iman siapa yang jamin? Itu jemaah sekalian, maka anak-anak kita sekarang ini tantangannya lebih besar. Dan sebagian dari orang itu hanya membahas hal-hal yang mengenakan dirinya saja. Kenyataan itu terjadi sekarang, masya Allah, mengerikan jemaah sekalian. Ya kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah jadikan diri kita, anak kita, keluarga besar kita terjaga dari makan dunia dan tipu daya di dunia ini, dan tidak terpreset ke dalam hal yang tadi disebut infotainment, hiburan dan ujung-ujungnya itu untuk menjauhkan diri kita semua dari Allah Azza wa Jalla. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup setelah berlalunya COVID-19. Sekarang mulai orang banyak yang berobat, misalnya polusi dan seterusnya. Ini semua menjadi nasihat dari Allah Azza wa Jalla untuk diri kita, anak-anak kita, supaya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan sekalipun menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Karena semakin jauh kita dari Allah Azza wa Jalla, semakin mati hati kita, maka tidak ada kehidupan hakiki selain kehidupan kalbu rohani yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin cukup sampai ini insyaallah, sudah waktu syuruk ya. Kita minta salat syuruk insyaallah taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih para jemaah sekalian untuk sekalian yang telah hadir di majelis ini. Semoga bermanfaat untuk anda dan juga antum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.